sehat di rumah ya. Ikuti protokol kesehatan 5M. Selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan selalu minum air hangat. Jadi kita akan belajar cara mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya, yaitu cara mengubah persen ke pecahan biasa. Kali ini Ibu akan mengajarkan 3 cara untuk mengubah pecahan biasa ke persen. Oke, kita mulai ke cara yang pertama. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 3/4 sama dengan titik-titik persen. Ibu jelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan persen ya. Persen itu artinya adalah per 100. Nah, cara yang pertama ini kita akan mengalihkan pecahan ini dengan persen, yaitu per 100. Caranya kita tulis 3/4 dikali, karena persen artinya per 100, maka dikali 100% sama dengan kita kalikan 3 dikali 100, yaitu 300 per penyebutnya 4, 300 per 4. 300 dibagi 4 sama dengan 75, maka 3/4 sama dengan 75%. Oke, satu contoh lagi. 9/20 sama dengan titik-titik persen. 9/20 kita kalikan dengan 100%, maka 9 dikali 100 yaitu 900 per 20. 900 dibagi 20. Ini karena sama-sama ada nolnya, pembilang dan penyebut, untuk memudahkannya kita bisa mencoretnya. Kita coret satu nol yang di atas dan juga yang di bawah, sehingga tersisa menjadi 90 dibagi 2. 90 dibagi 2 sama dengan 45. Maka 9/20 sama dengan 45%. Itu tadi cara yang pertama. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Soalnya yaitu 3/25 sama dengan titik-titik persen. Nah, di cara yang kedua ini kita akan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, yang hasilnya adalah 100. Maka kita lihat dari penyebutnya dulu. Kan persen, tadi persen itu artinya per 100. Maka 25 kita kalikan berapa supaya hasilnya 100? Kita kalikan dengan 4 ya. Maka pembilang dan penyebut dikali dengan 4. Kita kalikan 3 dikali 4, 12, dan 25 dikali 4, 100. Maka 3/25 sama dengan 12%. 1/5 sama dengan titik-titik persen. Kita kalikan dengan bilangan berapa yang sama supaya penyebutnya 100 ya, berarti 5 dikali berapa biar 100? 5 dikali 20. Maka kita kalikan dengan 20 sama dengan 1 dikali 20, 20, dan 5 dikali 20, 100. Maka hasilnya adalah 20%. Itu cara yang kedua. Kita lanjutkan ke cara yang ketiga. Soalnya yaitu 4/50 sama dengan titik-titik persen. Cara yang ketiga, kita lihat dari sini, persen tadi artinya adalah per 100. Berarti dari sini 100 dibagi 50 ya. Kemudian ke atas sini dikalikan dengan 4. Kita tulis di bawah, kita salin sama dengan, jadi dari sini 100 dibagi 50, ke atas dikali 4. 100 dibagi 50 hasilnya adalah 2 ya. Terus kemudian dikali 4 ya. Ingat, tadi 100 dibagi 50, 2, kemudian dikali 4. Nah, 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka 4/50 itu sama dengan 8%. Satu contoh lagi untuk cara yang ketiga. 3/20 sama dengan titik-titik persen. Sama seperti yang tadi ya, arahnya dari sini ya. Berarti 100 dibagi 20 ya, dikalikan dengan 3. Kita salin ke bawah, 100 dibagi 20 dikali 3.
100 dibagi 20 berapa hasilnya? 100 dibagi 20 adalah 5. Sedang kemudian dikalikan dengan 3, maka hasilnya menjadi 15. Maka 3/20 sama dengan 15%. Nah, itu tadi 3 cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen. Sekarang sebaliknya, yaitu kita ubah persen ke pecahan biasa. Di sini sudah ada, yaitu 62% sama dengan titik-titik per titik-titik. Tadi persen itu artinya adalah per 100. Maka kalau kita ubah 62% itu sama dengan artinya 62/100. Nah, perhatikan ini sudah menjadi pecahan biasa. Namun ini masih bisa kita sederhanakan lagi atau kita kecilin ya. Nah, untuk menyederhanakannya kita bagi dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya. Ini bisa kita bagi dengan 2. Ya, pembilang dan penyebut dibagi dengan 2. Sama dengan 62 dibagi 2 hasilnya adalah 31 dan 100 dibagi 2 adalah 50, sehingga 62% pecahan biasanya menjadi 31/50. Satu contoh lagi yaitu 75%. 75% sama artinya dengan 75/100. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu bisa dibagi 5 bisa. Nah, dibagi 3 bisa ya, 75 bisa dibagi 3. Dibagi 5 juga bisa, dibagi 25 juga bisa. Maka kita hitung dengan bilangan yang paling besar saja ya. 75 dibagi 25 itu hasilnya adalah 3. Dan 100 dibagi 25 adalah 4. Maka 75% pecahan biasanya adalah 3/4. Nah, demikian ada kali ini cara untuk mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya persen ke pecahan biasa. Tadi sudah ada 3 cara. Kalian boleh pilih mana yang termudah menurut kalian. Oke, kita langsung ke materinya. Adik-adik perhatikan di sini 12% ditambah 50% ini sama-sama dalam bentuk persen. Kita bisa menghitungnya dengan cara menyusun ke bawah ya. Kita susun ke bawah 12% ditambah 50%. Kita akan jumlahkan. Nah, ini sama-sama persen, persennya tinggal kita turunkan saja. Kemudian dijumlahkan 2 ditambah 0 hasilnya 2. Kemudian 1 ditambah 5 hasilnya adalah 6. Itu yang pertama. Kita ke soal yang kedua. Di sini sudah ada soalnya yaitu 0,25% ditambah dengan 1,6%. Perlu adik-adik ketahui cara membacanya adalah 0,25%. Bukan 0,25%, karena dalam desimal angka di belakang persen itu kita baca seperti angka biasa. Jadi ini kita baca dengan 0,25% ya. Nah, untuk menjumlahkannya kita bisa susun ke bawah 0,25% ditambah 1,6%. Perhatikan di sini. Untuk bilangan desimal, cara menjumlahkannya adalah kita urutkan antara koma dengan koma ya. Jadi kita tidak boleh asal menaruhnya saja atau kita mungkin urutkan dari belakang, tidak ya. Jadi kita mengurutkan sesuai atau lurus antara koma dengan koma. Kita jumlahkan. Persennya kita turunkan. Nah, perhatikan di sini 5-nya kita turunkan ya. Kemudian 2 ditambah 6 itu 8. Nah, perhatikan ini komanya kita turunkan juga koma, sejajarkan ya. Kemudian 0 ditambah 1 hasilnya 1. Maka hasil akhirnya menjadi 1,85%. Kita ke contoh yang ketiga. Di sini 0,35 ditambah 14%. Adik-adik perhatikan di sini soalnya berbeda dari yang pertama dan kedua. Kalau soal pertama tadi dan kedua itu soalnya sama-sama dalam bentuk persen. Hanya yang pertama bilangan bulat persen, yang kedua bilangan desimal persen. Nah, untuk soal yang ketiga ada perbedaan. Di sini desimal
hanya desimal, kemudian di sini dalam bentuk persen. Nah, desimal ini kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Cara mengubahnya adalah jika satu angka di belakang koma itu berarti per 10. Jika ada dua angka di belakang koma itu berarti per 100. Dan jika ada 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Jika 4 angka berarti per 10.000 dan seterusnya demikian. Nah, perhatikan di sini, ini soalnya di belakang koma ada 2 angka. Ini berarti per 100. Berarti 35 per 100 ya. Ditambah 14% itu sama artinya dengan 14 per 100. Nah, perhatikan di sini penyebutnya sama-sama 100. Maka kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. 35 ditambah 14. 35 ditambah 14 itu hasilnya adalah 49 per 100. Jadi yang dijumlahkan hanya pembilang, penyebutnya tetap 100. 49 per 100 itu sama artinya dengan 49%. Nah, ini soal penjumlahan persen. Kita lanjutkan ke pengurangan persen. Perhatikan soalnya 24% dikurang 11%. Perhatikan adik-adik, soalnya sama-sama persen ya, bilangan bulat persen. Maka langsung kita susun saja ke bawah. 24% dikurang dengan 11%. Kita kurangkan seperti biasa. 4 dikurang 1 sama dengan 3, kemudian 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka hasil akhirnya menjadi 13%. Maka hasil akhirnya menjadi 13%. Kita ke soal yang kedua. 4,8% dikurang 1,25%. Kita susun ke bawah. 4,8% di atas, kemudian di bawah 1,25%. Nah, adik-adik, kita akan kurangkan. Kita turunkan persennya. Perhatikan di sini ada angka 5, namun di atasnya tidak ada angka. Dalam desimal itu sebenarnya ada nolnya, namun tidak dituliskan. Maka di sini kita tuliskan nolnya terlebih dahulu, ya. Maka menjadi 0 dikurang 5. 0 dikurang 5 itu tidak bisa, maka kita pinjam ke 8. 8-nya kita coret, 8 dipinjam 1 menjadi 7. Kemudian satunya kita sisipkan di depan 0. Sekarang menjadi 10 dikurang 5. 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Dan 7 dikurang 2 hasilnya adalah 5. Kemudian komanya kita turunkan. Nah, selanjutnya adalah 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 hasilnya adalah 3. Maka hasil akhirnya menjadi 3,55%. Soal yang selanjutnya yaitu 0,65 dikurang 40%. Perhatikan ini sama seperti soal penjumlahan sebelumnya ya. Nah, di sini desimal dikurang dengan bilangan bulat persen. Maka desimalnya kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, perhatikan di sini ada dua angka di belakang koma, ini berarti per 100. Maka kita tuliskan menjadi 65 per 100 dikurang 40% itu tadi sama artinya dengan 40 per 100. Nah, perhatikan di sini penyebutnya sama-sama 100. Sehingga kita hanya perlu mengurangkan pembilang dengan pembilang, yaitu 65 dikurang dengan 40. 65 dikurang 40 hasilnya adalah 15. Penyebutnya tetap 100. Sama dengan 15 per 100 sama artinya dengan 15%. Maka hasil akhirnya menjadi 15%. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini tentang penjumlahan dan pengurangan persen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Tetap semangat untuk belajar ya. Terima kasih dan sampai jumpa.